Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tutur dapat diartikan sebagai kata, kata-kata yang diucapkan, kalimat-kalimat yang diceritakan, ucapan-ucapan yang disebut, cerita-cerita yang diujarkan. Kata-kata sudah seperti jiwa dalam hidup, dituturkan setiap kali, diujarkan setiap waktu. Saat matahari membacakan mantranya, ketika malam saat pelita didongengkan, dalam pacuan waktu, kata-kata tumbuh meluas menjadi sebuah cerita. Cerita-cerita dari orang-orang tua diturunkan menjadi budaya. Beberapa di antara budaya tutur dalam lingkungan suku Dayak belum lagi habis diceritakan. Masih ada yang membicarakan, masih dilantunkan, masih didengarkan. Adalah karena umur kesenian bertahun-tahun lalu, sampai sekarang masih melagu. Desgumon sekaya mulu tijalai urang beculak jalu ada temawang desayah hulu jalai pengido tempan bedugu nyanyo hatiku berdigah ngemulu dia kelia menua sak lempak merawai awak agak bergugur, abak sak apa lama berkamuah mayu, abak sak hijau punga sepipeh pisang pale, abak keleng nadeng bunga nyala sengkon sutek bunong kumang triga lentak berbicara soal tradisi lisan, terutama yang berkaitan dengan nyanyian ya, konteks nyanyian resitatif terutama. Kalimantan dan Kalimantan Barat khususnya itu masih banyak yang belum tergali. Nah, mengapa? Dia berlomba dengan waktu. Pertama, waktu itu berkaitan dengan usia para penuturnya. Seiring usianya semakin tua, dan itulah yang menyebabkan kepunahannya juga. Kemudian dia meninggal. Regenerasinya belum baik. Mengapa? Karena banyak faktor ya. Banyak faktor yang mempengaruhi. Saya pikir tidak bisa disalahkan ke pihak manapun. Nah, tapi ini seleksi alam. Nah, dengan orang tua meninggal, tidak ada lagi pewarisnya, otomatis dia akan stagnan, bisa berhenti di situ. Nah, padahal banyak sekali ya, semua masyarakat subsuku itu punya tradisi lisan atau nyanyian resitatif, baik yang pendek, yang panjang, baik yang untuk ritual ataupun non ritual, hanya untuk hiburan, itu banyak sekali, kaya sebenarnya, sangat kaya Kalimantan. Nah, itu tadi persoalannya karena kita terlambat untuk menggalinya. Tidak banyak sastra lisan atau nyanyian resitatif di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat khususnya ya, dan Kalimantan secara umum, yang mempunyai literasi yang kuat. Nah, yang paling mudah ditemukan di kita menemukan literatur itu justru di Belanda. Di zaman-zaman tahun 50-an itu para ilmuwan, para misionaris itu mereka mendokumentasikan itu. Nah, ada satu yang beruntung. Nah, suku Dayak Mualang, Ibani Group ini beruntung. Karena diselamatkan oleh namanya Donatus Dunselman. Dan itu menjadi sebuah puncak bagi prosa liris. Kalau kita menyebutnya di kalangan musik itu prosa liris, puncaknya itu, intinya itu sudah terdokumentasi dengan baik.
Nah, oleh Pater atau Pastor Donatus bin Sulaiman Kapusin. Dia terbitkan tahun 50-an, ya, 1950-an, dan sekarang sudah bisa dibaca oleh semua orang. Meskipun itu masih dalam bahasa sastra yang sulit dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang, termasuk seusia saya, sudah hampir 50-an tahun. Kalau benar-benar tidak mengerti, tidak pernah diceritakan oleh orang tua dari turun-temurun tentang peristiwa, misalnya kehidupan awal mula sejarah mereka yang berkaitan dengan misalnya di mana tembawangnya, dari mana asal-usul sukunya, lalu bagaimana kehidupan hubungannya dengan tokoh-tokoh yang mereka anggap pahlawan. Nah, itu dulu harus diceritakan. Nah, baru dia bisa mengerti bahasa-bahasa sastra yang terdapat dalam syair-syair. Kalau di orang Dayak Molang itu khususnya syair kana. Nah, itu baru dia bisa mengerti. Karena bahasanya berbeda dari bahasa sehari-hari. Suami itu ya dapat teh. Suami bapakku nya sih udah meninggal. Umakku lama enggak dah meninggal ni sih. Nyadekku duiko magi hidup. 3 nasiku, setongin nyadekku. Isi itu. Ko ba anak nyadekku menito. Dan kabang yang pabubuangan yung matiyo to kananya. Aw daro kami saday to kana dito mriya to yang nyamay go sokaya. Da kadang dari ngon masanya kanaya. Kami kerja na magi bumpan yay garuay kami lagi sila tutuay kana. Malam di mriya nu siya ka HP wa di man kamiyak. Cano nunggu ke Balampu. Ada segala HP gini anak ya boh. Cano lampu kita ya. Belajar Kanada mau lagi anak-anak sekarang. Udah hinay sa ibu lungi dek ya saja nyamai kana yang nek jalma. Dengon engko ya. Dek nyop kana yang ini dek. Oh, mayo ho ningaw ah. Nay utah tinggal ya ah. Mayo ho ningay kanawa. Mayo ganang ya. Mungkin sila ka magjalay kasi kaningin lupa sila. Oh. Nangiyam ka na. Da pangak makay ngipok ni nga may tuwa anyi mo ang puntong kaloy nanak makayaman ni nga may tuwa mawan boh matua angkat ngokrat babe abang makay naday tua ninga matua minay tuway tuntong datay ngusalay rangkay da pangang makay bude tua may tua lingi ngawati babe belak belak makay marilingi minay ba tamay sa tangkay kiara jabay ente meh namo antah ni nga meh tua nga nang meh malong nga leset namo buak ni nga meh tua nyalok nang meh malo melet ente meh namo tulang ni nga meh tua bayang nang meh malo ngempet namo ise nang meh malo nga men. Dari kata ngana timbullah kana, gitu ya. Kana itu ya sudah bentuknya, bentuk syair kana. Tapi secara etimologi itu dari kata nganani itu. Nah, kalau jenis-jenisnya banyak sekali, banyak jenis-jenis kananya. Tapi ada 3 tingkatan, ya, 3 tingkatan kana itu dari aspek bentuknya. Yang satu kana biasa atau biasa sehari-hari orang nyebutnya kana perana, ya. Ceritanya bebas, tidak harus mengacu kepada kehidupan orang benua Tampun Jua dan tidak juga harus mengacu kepada buah kerinduan, kenangan dan harapan itu.
Nah, dia boleh bebas dan tidak terlalu panjang. Bisa 50 ayat, bisa 20 ayat, ya. Bisa 100, bisa 1000. Nah, tergantung kemampuan senimannya. Kemudian yang tingkat keduanya itu kana tangi. Tangi itu artinya tidak tidur semalam suntuk, karena orang menunggu kana itu tadi. Nah, itu yang panjang, yang bisa ribuan ayatnya. Nah, itu biasanya kalau kana tangi yang seperti itu, nah itu yang buah kerinduan, kenangan dan harapan akan peristiwa-peristiwa yang diceritakan yang berkaitan dengan kehidupan di benua Tambun Juah itu, masa-masa kejayaan di sana itu. Yang ceritanya pasti tokoh-tokohnya orang-orang tadi segala Laja, Keleng Kumang, ya, Punga dan seterusnya itu. Nah, yang terakhir tingkatan yang paling tinggi itu kana adat atau biasa disebut kana sera. Nah, kana sera ini mengapa? Karena itu dikanakan hanya khusus untuk pada saat adat perkawinan. Nah, di dalam rangkaian peristiwa kawin adat itu ada kana seranya yang menceritakan di situ mulai dari kerinduan, kenangan dan harapan, ya. Peristiwa-peristiwa dirangkai dalam cerita itu ada banyak plot-plotnya, ada sedih, ada gembiranya, begitu terus berbabaknya itu. Nah, dan ending terakhirnya bahwa itu kebahagiaan gitu. Kebahagiaan, dan itu sekaligus sebagai doa dan harapan untuk orang yang menikah itu supaya mereka bahagia kelaknya seperti yang diceritakan dalam dalam kana itu. Meskipun dalam proses kehidupan sehari-hari mereka menjalin hubungan membina rumah tangga, itu pasti ada lika-likunya. Nah, tapi bisa lolos dan bahagia gitu. Nah, itu kalau di dalam kana sera, kana adat. Jadi ada tiga jenis yang berkaitan dengan bentuknya, yang biasanya pakem gitu ya. Pakem artinya itu pasti tetap seperti itu. Jadi tadi ada kana prana yang tingkatannya lebih dari aspek penyajiannya bebas, dia tidak perlu mengacu dengan peristiwa di buah kana. Nah, yang kedua itu yang kana tangi, biasanya mengacunya ke sana dan syairnya panjang, semalam suntuk. Kemudian yang paling tinggi itu tadi kana sera. Begumu bercelatu, bunyi lelabu numpu putan pinang. Kak ngairang gibak betingkak, bunyi kebacak lelak, depayak langkang. Lungung lidahku betucah, bunyi perdah tangkai pulai ngeruah umang tebang. Kak lungung becenganging, nema tenggiling begigi rabang. Age melihat zaman sak lama sak punga, adai 5 penyawa ensia de menua lempak merawayawa. 5 penyawa ngau magar hidup, isa adai atur adai jangka. Isa adai jangka ante butek belunga. Petara tingin tu nyagu ayun sia, ya de semah de puja, de berdua isa ngintu hidup kita. Ke air berdua, kak pupuk perua, ke tanah berdua, ke puyang gana, ke kiara betuncak ke kamak baba, ke tapang berdua, ke darah dunia. Sidaknya wakil petara. Tijalai kita berdua, ngamang upati jakok sak Jawa. Upah sila pertama, Pancasila. Ketertarikan saya dengan kana itu pertama kali saya dibawa oleh ahli kana untuk perform kana. Nah, di situ saya mendengarkan beliau berkana dan saya merasakan,
wah ini kok enak gitu. Padahal ini nyanyian-nyanyian tradisi. Nah, biasa kan untuk anak-anak muda enggak kurang senang dengan nyanyian tradisi itu, lebih ke pop. Nah, saya merasa tertarik ketika mendengarkan ahli kana itu menyanyikan kana, melantunkan kana. Nah, secara tekstual yang membuat saya tertarik juga secara warna suara, teknik melantunkan. Nah, itu secara tekstual. Secara kontekstual timbul pertanyaan bahwa kana ini dahulu, pada zaman dahulunya sering dinyanyikan atau dilantunkan. Nah, kok zaman sekarang jarang dilantunkan? Hanya pada event-event tertentu, misalnya gawai. Kalau dahulu orang ketika ngumpul di rumah saudara, keluarga, kalau udah ngumpul minum, itu pasti ada yang bekana. Nah, zaman sekarang itu udah jarang kita temukan bekana itu. Bisa dibilang ya hampir punah lah. Nah, mengapa saya bilang hampir punah? Karena waktu saya penelitian untuk skripsi mencari pengana-pengana ini di kampung, itu sangat kesulitan saya menemukan orang yang pandai bekana. Nah, karena hanya tersisa orang-orang tua yang pandai bekana tuh. Orang-orang muda tuh, generasi muda tuh udah sulit ditemukan. Nah, bahkan saya tidak menemukan anak-anak muda yang bisa bekana di zaman sekarang. Nah, orang-orang tua itu pun dengan butuh perjuangan untuk bisa mendapatkan beliau-beliau tersebut. Nah, lahir di rumah betang, dilantunkan pada saat masyarakat berkumpul di rumah betang. Nah, kita tahu bahwa rumah betang itu adalah pusat kehidupan dan pusat kebudayaan masyarakat Dayak. Tujuan penelitian saya, ya saya kepengennya tuh agar nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi dasar ketika ada orang mau belajar bekana. Jadi di situ udah ada basic lah, ada pakemnya. Jadi mudah untuk generasi muda ataupun generasi tua yang masih mau belajar bekana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peduli tentang kana atau syair. Nah, selama ini kana atau bekana atau syair itu telah juga diusulkan sebagai warisan budaya tak benda, namun pengusulan tersebut perwakilan dari Kabupaten Sintang. Nah, kali ini kana yang ada kita persiapkan juga sebagai objek yang perlu dilestarikan. Artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu konsen karena memang tupoksinya memang bekerja di objek-objek pemajuan kebudayaan. Jadi hal-hal yang bersifat kebudayaan kita ada kita. Kalau kita cari di beberapa tempat itu hanya beberapa orang, jumlah orangnya semakin pudar. Katakan karena di daerah Sekadau atau Belitang Hilir, Sekadau itu tinggal hanya bisa dihitung dengan jari para pengkana atau orang yang berkana. Kemudian juga karena yang di daerah Sintang, nah itu memang orang-orang tuanya sudah mulai juga punah. Jadi jumlah orangnya, indikatornya pada jumlah orangnya, bahwa jumlah orang-orang tua semakin hilang atau semakin mereka sudah meninggal. Jadi yang sementara anak-anak muda itu kurang banyak berminat. Kenapa kurang banyak berminat? Mungkin karena bahasa kana itu adalah bahasa tua yang sulit dimengerti atau dianggap kurang menarik. Nah, berdasarkan hal tersebutlah kami pikir bahwa kana merupakan aset budaya yang perlu kita rekam jejaknya, perlu kita cari agar selanjutnya tidak ada punah. Tinggi betang lelah tike nengah ruai panya ai lelah sulek kelansau detungon dujong mensak kelempupat sutek pemayohan siapa bekene. Sebagai generasi muda Dayak Moalang, saya sangat senang sekali terhadap seni dan budaya Dayak Moalang khususnya ya. Nah, dari kecil memang dari pihak keluarga itu udah mensupport kita untuk belajar kesenian dengan membawa ke sanggar dan sebagainya. Nah, budaya Moalang ini menurut saya sangat kaya
di sini. Kita bisa lihat dari tarian, musik, dan kostumnya di situ. Nah, optimisnya saya itu ketika melihat budaya Mualang pada zaman sekarang ini bisa kita kembangkan, bisa kita ekspos lebih jauh lagi, bisa kita eksplor, nah kita bisa gali untuk pelestarian di situ. Nah, untuk sekarang ini saya melihat kebudayaan Dayak Mualang ini udah mulai tergerus atau tergusur, apakah oleh zaman atau kita sendiri yang menggusur budaya itu. Nah, tapi kami, khususnya saya sebagai generasi muda ya, masih optimis untuk bisa menggali dan melestarikan kebudayaan Mualang pada saat ini. Bagaimana kita bisa mendiseminasikannya ke dalam batin setiap orang yang dia ingin mengerti, ingin memahami bahwa dia punya kerinduan, bahwa dia punya kenangan, bahwa dia punya harapan akan kehidupan di masa lampau itu yang dapat dijadikannya sebagai pedoman hidup dia sekarang ini, gitu. Bahkan pedoman hidup sampai ke anak cucu dia misalnya. Karena itu tadi, semua itu pedoman hidup. Banyak pengana-pengana senior-senior itu, kakek-kakek nenek saya itu, kenapa mereka mau berkana? Karena itu pedoman hidup yang ada di situ. Spirit hidup, semangat hidup yang ada di situ. Nah, itu intinya. Kita berharap agar kebudayaan di Kalimantan Barat bisa sejajar dengan daerah lainnya. Dikatakan sejajar artinya didukung oleh semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Itu harapan kita. Kemudian kepedulian kaum muda untuk peduli dengan kebudayaan daerah, baik itu seni, kemudian baik itu upacara adat, baik itu tradisi. Nah, setidaknya mereka peduli untuk mendokumentasikan, memperkenalkan ini loh yang pernah dilakukan oleh leluhur kami di masa lalu, dan ini merupakan kekayaan dari budaya Indonesia, dan kekayaan tersebutlah yang memperkokoh atau memperkuat keindonesiaan. Asa mimpi medak temawai tampun juah, tinggal tanah hampa tiagak betuah, tijalai sida nemu mangkok pecah, tanah dia temawai buah layah satampun juah, tanah menua pangabanyau tirarialah. Banas anak mensia pamenala datai ngusung tanah menua ngigat tua tanah raya pemansang penuju bekal suka mangilajan nalah tanah pangau raya ngana hidup bekawal berama nginsono budi laja pon dapon pemegai menua nyerapa menua apa semula berdua muja petara pangau menua sempata nyamai gerai kenyalang gayu sampai sulek sadai nemu semula pipih pisang pale area pai mana angkopnya dek hari nai kedekat hati tiriu menseduh ngana menua tempan berdugu semangat ayu desagu nyemaru nganani laman 7 upas semaru menua tempan berdugu sagu ayuku pulai upas semaru
i